Suatu yang terdiri dari saya, Aisyah Putraryani, Christina Francisca, dan Ismira Choswatun. Next, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau review kami mengenai suatu buku yang berjudul Silk Road to Belt Road, Reinventing the Past and Shaping the Future yang diterbitkan oleh Springer pada tahun 2019 dan editornya yaitu Nasrul Islam. Kami akan mereview chapter pertamanya yaitu Silk Road to Belt Road Meeting the Culture yang terdata pada halaman 3 hingga 24 pada buku ini. Mungkin langsung saja pada bagian pertama akan dijelaskan oleh Ismi. Silahkan pada Ismi. Baik, di bagian introduction ini secara eksklusif dikhususkan untuk mengkonseptualisasikan BRI atau Belt Road Initiative dengan sejarah perjuangan Cina untuk mewujudkan transformasi menyeluruh dari jalur sutra menjadi Belt and Road, rute transportasi, perdagangan, dan interaksi budaya. Belt and Road ini secara teoritis merupakan konsep yang dikembangkan dan diperluas dari konsep jalur sutra, yakni rute transportasi dan perdagangan barang atau jasa di benua Eurasia. Nah, lalu selanjutnya Silk Road to Belt Road. Pada bagian ini dijelaskan mengenai istilah jalur sutra atau Silk Road tersebut yang pertama kali itu diperkenalkan oleh von Richthofen di tahun 1870. Dia adalah seorang ahli geografi dan jalur sutra di sini merujuk pada rute perdagangan yang melintasi wilayah Asia Tengah dan menghubungkan Eropa dengan negara-negara Asia Selatan dan Timur, termasuk ada Cina, India, dan negara-negara di kawasan Mediterania. Selanjutnya ada China and Silk Road. Di sini jalur sutra mencapai masa keemasannya pada masa era dinasti Tang. Namun, kejayaan jalur sutra ini mulai redup pada masa-masa akhir kekuasaan dinasti Tang karena masalah politik dan ekonomi. Pasca pemberontakan Anglusan, jalur sutra maritim lebih ramai dibanding jalur sutra darat karena di masa-masa akhir kejayaannya dinasti Tang giat mengembangkan teknologi navigasi serta perkapalan. Jalur sutra maritim mencapai puncak kemasannya di masa dinasti Song dan dinasti Yuan. Jalur maritim ini digunakan untuk rute perdagangan ke Eropa dan Asia Barat. Jalur sutra maritim mengalami masa surut sejak dinasti ini hingga dinasti akhir karena kurangnya pengembangan terhadap teknologi navigasi. Selain itu, dominasi Eropa di Asia mulai terlihat di masa tersebut hingga puncaknya adalah kejatuhan dinasti Qing pada Perang Opium yang meredupkan kejayaan Tiongkok. Sebenarnya jalur sutra sendiri mulai ditinggalkan karena 5 negara Asia Tengah bergabung dengan Uni Soviet sehingga akses ke barat melalui jalur sutra terputus, baik melalui darat maupun laut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah. Baik, terima kasih. Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang konsep dari Belt and Road Initiative ini. Jadi BRI ini pertama kali diumumkan oleh Presiden China pada saat mengunjungi Kazakhstan pada 7 September 2013 dan tujuannya ini untuk menciptakan koneksi darat antara Asia Tenggara melalui China ke Eropa Barat. Dan One Belt One Road ini gagasan yang pertama untuk menjelaskan konsep ini, tapi ganti nama pada tahun 2016 menjadi Belt and Road Initiative karena mendapatkan beberapa kritik. Nah, BRI ini dilihat sebagai barang publik penting atau usulan baru yang ditawarkan oleh China kepada dunia untuk menggantikan globalisasi. Karena globalisasi ini dinilai setelah kebarat-baratan gitu, jadi dan malah cenderung menguntungkan negara-negara barat. Dan BRI ini dinilai sebagai platform untuk mempromosikan dan memperluas soft power Tiongkok juga, karena Tiongkok ini mendirikan beberapa institusi atau les bahasa Mandarin mereka dan mendirikan beberapa cabang universitas di negara-negara BRI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi. Persilahkan kepada Ismi. Oke, untuk selanjutnya ini BRI as China Geoeconomic Vision. Dalam dokumen resmi Tiongkok itu telah disebutkan bahwa Belt and Road Initiative ini sebagai visi ekonomi dan menetapkan bahwa membangun Belt and Road dapat membantu mempromosikan kemakmuran ekonomi negara-negara di sepanjang sabuk dan jalan tersebut atau Belt and Road tersebut dan kerjasama ekonomi regional, lalu memperkuat pertukaran dan pembelajaran bersama antara peradaban yang berbeda dan tentunya mempromosikan perdamaian dan pembangunan dunia. Dan pada tahap ini
penulis menjelaskan bahwa 90% barang ini diperdagangkan melalui laut, dan oleh karena itu negara atau kota landlocked di negara berkembang itu cenderung kayak mundur gitu. Oleh karena itu China ini membantu mereka gitu, dan investasi China ini dinilai tidak menghasilkan keuntungan secara langsung dalam bentuk uang, karena dapat dilihat dari gambar ini China itu fokus pada 3 poin, yaitu investasi, industrialisasi, dan konektivitas. Jadi China ini percaya kalau misalnya negara berkembang ini fokus pada ketiga tahap ini dan dibantu oleh dirinya sendiri, negara berkembang tuh dapat membayar hutangnya gitu. Tapi beberapa kritik tuh masih mempertanyakan motif China. Yang pertama itu karena kan sebagian besar investasi China ini kan dalam bentuk pinjaman, dan negara-negara berkembang ini kan jadi dapat utang gitu, jadi malah nggak bisa bayar gitu. Contohnya ada Sri Lanka ya kan, yang dulu tuh nggak bisa bayar utangnya, jadi malah harus memberikan lahannya kepada China. Dan yang kedua, apa sih dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut, dan apakah proyek ini dapat bersifat berkelanjutan. Jadi China ini kan salah satu fokusnya itu membangun real estate ya kan, atau pemukiman di negara-negara BRI ini. Tapi pada nyatanya tingkat huniannya tuh sangat rendah, jadi kayak buang-buang lahan aja gitu, jadi berdampak negatif kepada lingkungan. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika. Silahkan pada Ika. Oke, yang selanjutnya adalah BRI sebagai ambisi geopolitik dari China. Dalam dokumen berjudul Vortex, Action Plan on Belt and Road Initiative, situs pemerintah China, enlist.gov.cn menyebutkan bahwa BRI mengusung semangat Jalur Sutra, di mana semangat ini mengandung perdamaian, kerjasama, keterbukaan, inklusivitas, saling belajar, dan saling menguntungkan. Inisiatif proyek BRI ini dianggap sebagai tameng dari agenda politik ambisius China yang disembunyi oleh para kritikus dari Amerika, di mana pemikiran skeptis para kritikus ini dilandaskan oleh beberapa alasan, yang diantaranya yang pertama yaitu jika beralibi untuk investasi, proyek ini dianggap tidak logis karena negara-negara yang dianjak bermitra dengan proyek ini merupakan negara berkembang yang mayoritas memiliki kondisi politik tidak stabil dan pemerintahan yang korup, sehingga kecil kemungkinan akan menghasilkan profit bagi China. Yang kedua, proyek ini dipandang sebagai upaya hegemoni politik China untuk memperkuat posisi politik maupun perdagangan China terhadap Amerika Serikat. Dan sejarah juga membuktikan bahwa relasi perdagangan menjadi sarana penaklukan politik dan ekspansi. Selanjutnya adalah BRI sebagai proses pembudayaan Tionghoa. Dalam pidatonya di Belt and Road Forum ke-1, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa dengan dipandu semangat jalur sutra, negara-negara peserta BRI telah berkomitmen untuk berupaya membangun jalur sutra pendidikan dan kesehatan melalui kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, kesehatan, dan pertukaran sumber daya manusia. Tiongkok sendiri telah memulai kerjasama dengan negara mitra di bidang bahasa, seperti misalnya mendirikan 130 institut Konfusius dan kelas bahasa Mandarin Konfusius di 53 negara yang tergabung dalam proyek BRI. Pemerintah Tiongkok juga memberi 10.000 beasiswa bagi mahasiswa dari negara peserta BRI untuk belajar di Tiongkok. Bahkan, pemerintah Tiongkok akan menawarkan 2.500 kunjungan penelitian jangka pendek ke China bagi para ilmuwan asing, melatih 5.000 ilmuwan, insinyur, manajer asing, dan mendirikan 50 laboratorium bersama. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa China ini menyatakan Belt and Road Initiative sebagai inisiatif yang dilemahi oleh semangat perdamaian dan kerjasama. Tapi ada beberapa kritikus Barat yang malah menganggap BRI ini sebagai ambisi geopolitik China untuk menciptakan suatu bentuk hegemoni ekonomi baru. Tapi masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan seperti itu. Dan dapat dinilai bahwa BRI ini adalah model alternatif pembangunan untuk negara berkembang yang ditawarkan China untuk menggantikan globalisasi. Karena kan tadi globalisasi malah ke barat-baratan gitu. Namun dan perlu menunggu berapa dekade lagi untuk melihat dampaknya gitu. Namun emang BRI ini dinilai dapat menguntungkan negara-negaranya karena dapat berhasil meningkatkan konektivitas dan mempromosikan pertukaran budaya dan sumber daya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 2 yang beranggotakan saya, Aranska Dimitri Valery, bersama rekan saya, Lenggo Geni. Di presentasi kali ini, kami ingin membahas bagian 2 yang berjudul History and Civilization dari buku Silk Road to Belt Road, Reinventing the Past and Shaping the Future. Literatur yang digunakan dalam bagian kedua ini merupakan hasil karya dari Dinh Trinh Van yang berjudul The Rise of China's Past in the Belt and Road Initiative from Historical Perspective.
Terdapat 5 subbagian dalam literatur. Yang pertama ada Introduction, kedua China's History Connectivities in Belt and Road, ketiga The Rise of Precursors in the BRI, keempat Goals and Genesis of the Return to the Past, and last is Conclusion. Masuk ke bagian pertama dari chapter kedua ini, yaitu Introduction. Dijelaskan bahwa Cina merupakan salah satu peradaban kuno yang masih eksis hingga saat ini di antara 4 peradaban kuno lainnya, yaitu Mesir, Babilonia, India, dan Cina itu sendiri. Cina memiliki sejarah berkelanjutan terpanjang di dunia ini, 3.500 tahun sejarah tertulis dan berkembang tanpa gangguan apapun. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan arkeologi serta catatan teks sejarah yang saling berkesinambungan. Pun masyarakat Cina merasa bahwa peradabannya tetap terjaga itu karena bahasa, lalu sistem penulisan Hanzi seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme itu masih digunakan oleh masyarakat Cina hingga saat ini. Peradaban Cina terus berkembang dan adaptif selaras dengan dunia yang terus berubah. Pada bagian kedua, lebih dari 2 milenium yang lalu, orang-orang Eurasia membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya yang menghubungkan peradaban besar yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, yang kemudian disebut dengan jalur sutra. Selama ribuan tahun, semangat jalur sutra yang berbunyi perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusivitas, serta saling menguntungkan dan saling belajar diturunkan dari generasi ke generasi. Melambangkan komunikasi dan kerjasama antara timur dan barat, semangat jalur sutra adalah warisan sejarah dan budaya. Di abad ke-21 yang ditandai dengan perdamaian, kerjasama, pembangunan, dan saling menguntungkan, semakin penting untuk kita melanjutkan semangat jalur sutra. Belt Road Initiative memiliki 2 cabang utama, yaitu Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau Belt dan Jalan Sutra Maritim Abad 21 atau Road. Istilah jalur sutra diciptakan pada 1877 oleh geografi Jerman bernama Ferdinand von Richthofen. Dalam sejarah, Belt and Road dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu alami dan non-alami. Rute alami dibentuk oleh tektonik geologis, sedangkan non-alami dibentuk oleh manusia. Rute lain yang dimiliki oleh Cina selanjutnya adalah Grand Canal yang bersifat non-alami. BNR pada dasarnya adalah restrukturisasi dan kembalinya proses pembangunan baru dalam sejarah Tiongkok atau kelahiran kembali jalur sutra kuno dan jalur perdagangan maritim Changhe. Jalan sutra kuno adalah penghubung antara gurun di Cina dan Tibet, Asia Tengah dan Turki yang dibentuk oleh Zhang Qian dan Kaisar Wu dari Han yang menghubungkan Asia Barat dan Cina. Sedangkan Grand Canal adalah sistem penghubung antara kanal dan sistem sungai Cina yang merupakan konektivitas jalur air pedalaman. Dan jalan laut maritim Changhe adalah konektivitas antara pelabuhan laut Cina dan jalur laut antara Cina dan Asia Tenggara, Asia Selatan, India, dan Afrika. Kebangkitan masa lalu Cina di Belt and Road juga memberikan win-win ekonomi untuk Cina dan negara-negara yang dicakupnya, di mana Cina juga dapat keuntungan geopolitik. Kereta yang disebut dengan Angin Timur melintasi Kazakhstan, Rusia, Belarusia, Polandia, Jerman, Belgia, dan Prancis menuju Inggris. Proyek kereta api hanyalah 2 dari lusinan rencana jalan kereta api, pelabuhan, dan pembangkit listrik di BRI Cina. Sebelumnya dikenal dengan One Belt One Road. Proyek infrastruktur yang luas dan saling berhubungan ini menjangkau setidaknya 65 negara dengan populasi gabungan 4,4 miliar dan sekitar sepertiga dari output ekonomi dunia. BRI yang diluncurkan pada 2015 memiliki karakter berani dari Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang. Presidensi telah berbicara mengenai inisiatif BRI secara luas di banyak negara dan di forum-forum besar. Xi Jinping adalah orang pertama yang mengajukan gagasan dan mengusulkan BRI pada 7 September 2013 diikuti oleh Partai Komunis Tiongkok. Dengan demikian, Xi Jinping adalah penghubung jalur sutra kuno ke sabuk ekonomi jalur sutra yang baru. Dan dia juga orang yang menghidupkan kembali dan menghubungkan jalur sutra kuno ke jalur sutra saat ini. Selanjutnya penjelasan bagaimana China membangun jalur sutra karena mereka ingin menghidupkan kembali kejayaan mereka pada saat dulu. Tembok besar China yang kita ketahui saat ini merupakan fakta bahwa jalur sutra merupakan inisiasi dari tembok besar China pada zaman dahulu. Jalur sutra diperluas sekitar 114 sm melalui sistem sungai terdahulu. Selama berabad-abad, China menjadi salah satu kekuatan maritim terkemuka karena keahlian masyarakatnya dalam membuat serta menggabungkan teknologi saat itu. Seperti contohnya adalah Zheng He mampu memimpin kapal besar dalam 7 pelayaran eksplorasi daratan Samudra Hindia dan menjadi bukti bahwa kepiawaian China dalam pembukaan kapal serta navigasi pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan kejadian kembalinya ke masa lalu. Disampaikan bahwa proyek pembangunan jalur sutra ini mengakibatkan efek multidimensi.
Sang penulis menjelaskan sekali lagi bahwa tembok besar Cina menjadi salah satu stimulus dalam kemajuan jalur sutra saat ini. Tembok besar menjadi salah satu saksi bisu bagaimana kaisar terdahulu memutar otak dalam perluasan tembok besar sebagai jalur perdagangan Cina. Dan bisa dikatakan bahwa tembok besar menjadi pelindung ekonomi China pada saat terdahulu, dan mungkin sekarang jalur sutra adalah pelindung ekonomi China pada saat ini. Masuk ke dalam tahap bagian kesimpulan berisi tentang sang penulis mempunyai pandangan bahwa BR ini menjadi senjata bagi China dalam menggenggam dunia yang dibalut dalam kehangatan. Strategi yang diambil China pun yaitu merupakan kombinasi yang sangat cantik dan sangat menarik. China mampu memadupadankan antara budaya, kekuatan, serta kekuatan ekonomi menjadi satu. Dan dari yang kami tangkap, sang penulis mampu menjelaskan bahwa China menggunakan soft power-nya untuk memperkenalkan budaya mereka, serta menyatukan proksi besar ke dalam satu tangan. Setelah membaca buku ini, tim penyusun merasa bahwa tulisannya The Rise of China's Past in the Belt and Road Initiative from Historical Perspective, karya Dinh Truyen Phan, sudah mencakup begitu baik segala aspek sejarah dan peradaban yang dimiliki oleh Belt Road Initiative Tiongkok. Cara penulisan yang disampaikan, merangkum sejarah pembentukannya, penyelesaiannya, serta aspek dinamis yang disampaikan pun menjadi hal satu ambisi Tiongkok untuk menghidupkan kembali jalur sutra tersebut. Dan tim penyusun sangat merekomendasikan tulisan ini kepada para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana sejarah Tiongkok dalam membangun jalur sutra. Terima kasih. Oke. Halo rekan-rekan. Halo rekan-rekan semua. Sebelumnya, perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang akan hari ini mau nge-review nih. Kita mau nge-review buku yang berjudul Silk Road to Belt Road, Reinventing the Past and Shaping the Future. Nah, buku ini tuh, kita itu akan nge-review bab 3 dari buku ini yang judulnya Imagining China in the New Silk Road, The Elephant and the World Jungle. Buku ini ditulis sama Xu Hanchan. Sebelumnya, kita tuh mau kenalan diri dulu, guys. Nah, perkenalkan nama saya Salma Reisha Dewi, dan rekan saya. Ada aku, Angel Denis Utubesi. Halo. Halo semua. Lanjut, Angel. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ya ke reviewnya. Jadi, kayak tadi yang udah dijelasin sama Salma, kita itu nge-review bab 3. Imagining China in the New Silk Road, The Elephant and the World Jungle. Jadi, dalam bab ini terdapat 4 subbab lagi, yaitu termasuk yang pertama ada introduction, terus ada lion as metaphor of the political ontology of the West, ada elephant as metaphor of China's ontological thinking, imagining China in the New Silk Road, sama conclusion, yaitu not to be the elephant in the world jungle. Nah, di bab ini, Xu Hanchan itu menuliskan kalau Cina itu merupakan peradaban yang memiliki kekuatan sejarah yang besar. Terus Xu Hanchan juga menggambarkan kalau Cina itu sebagai gajah yang berada di hutan. Dan negara adidaya barat yang digambarkan seperti singa. Benar, jadi di Xu Hanchan itu ngegambarin Tiongkok itu peradaban yang memiliki kekuatan sejarah yang besar, jadi memiliki perspektif ontologis yang berbeda nih. Lebih lanjutnya bakal langsung kita jelasin, oke? Jadi Xu Hanchan ini berpendapat kalau semisalnya Tiongkok ini bisa menghidupkan kembali koneksi Silk Road melalui historis. Jadi itu Silk Road ini menurut Tiongkok merupakan keharusan budaya dan referensi diri buat Tiongkok. Dan Xu Hanchan juga berpendapat kalau semisalnya Tiongkok emang pengen mengembalikan lagi koneksi Silk Road, mereka itu harus mengembalikan diri ke budaya dan sejarah sebagai sebuah peradaban melalui regenerasi tatanan dunia. Terus abis itu, Tiongkok ini tuh bakal bisa memahami budayanya dan memahami dirinya sendiri ini melalui era modern kalau semisalnya dia udah berhasil di dalam Silk Road ini. Kita langsung masuk ke studi kasusnya, yaitu di tahun 2013 Tiongkok itu mengadvokasi Belt and Road Initiative atau yang disingkat sebagai BRI, atau mungkin kita kenalnya sebagai China Belt and Road Initiative. Nah, ini tuh merupakan proyek infrastruktur yang menurut orang-orang tuh paling ambisius ya di zaman modern ini. Dan karena kenapa dibilang ambisius? Karena dia tuh dirancang untuk mengubah rute perdagangan global, sampai merubah rute perdagangan loh. Nah, ini tuh salah satu cara Tiongkok yang berencana buat menjadi negara adidaya berikutnya di dunia. Dan BRI ini juga dianggap sebagai agenda ekonomi baru untuk Tiongkok yang bisa ngebawa
peluang bisnis yang besar ke dunia dan bisa juga merevitalisasi kapitalisme global. Dengan proyek ini, Tiongkok dipercaya menggunakan inisiatif ini tuh buat ngerombak keseimbangan kekuatan di daerah atau di kawasan Asia Pasifik. Nah, karena proyek ini juga, Tiongkok ini dianggap sebagai negara ambisius, karena proyek ini tuh merupakan proyek multi-triliun dolar ya, dan akhirnya ini tuh menimbulkan kewaspadaan oleh negara-negara adidaya barat. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu Lion as Metaphor of the Political Ontology of the West, di mana dijelaskan kalau bagaimana itu Tiongkok ini dikatakan sebagai singa yang tertidur, dan bagaimana negara adidaya barat tuh digambarkan sebagai singa yang melihat hal tersebut. Mungkin pada tahu ya, kalau Napoleon itu pernah ngomong kalau Tiongkok adalah singa yang sedang tertidur, biarkan dia tidur, karena ketika dia bangun, dia akan mengguncang dunia. Dan di tahun 2014 sendiri, Presiden Xi Jinping juga berpidato nih di Paris. Dia ngomong kalau hari ini singa telah terbangun, tapi itu damai, menyenangkan, dan beradab. Jadi ini tuh ngegambarin kecemasan politik lama di Barat tentang kekuatan dan pengaruh Tiongkok di dunia. Bahkan di abad ke-19 ya, kayak udah Napoleon udah ngomongnya dari lama, tapi sampai sekarang juga masih kayak takut gitu negara-negara di daerah Barat sama Tiongkok. Mereka takut bakal kehilangan posisi sentralnya. Nah, di sini Tiongkok itu melalui BRI ini harus ngehilangin keraguan dunia Barat tentang pandangan nasional pada negaranya, kayak gagasan-gagasan kayak kebangkitan dan pembangunan yang damai. Cina tidak akan pernah mencari hegemoni atau terlibat dalam ekspansi, Cina tidak akan mengekspor model pembangunan. Ini tuh udah sering banget dibahas sama pemimpin-pemimpin Tiongkok dalam berbagai kesempatan. Terus tapi sayangnya negara adidaya Barat tuh nggak mengubah pandangannya ke Tiongkok. Kita lanjut ke metafora yang dibilang singa ya, kan tadi di bab ini judulnya adalah Lion as Metaphor of Political Ontology of the West ya. Jadi mungkin kita udah tahu ya, kalau singa itu adalah raja hutan yang dihormati dalam persepsi budaya Barat. Terus habis itu singa ini kan juga mendominasi dunia hewan dengan kekuatan-kekuatannya ya yang gak tertandingi. Singa juga dikatakan sebagai hewan di puncak tertinggi rantai makanan gitu. Jadi dia mengambil semua hewan sebagai mangsanya, sama seperti singa yang berkuasa di wilayahnya dan menjadi pemegang kekuasaan yang lebih besar, itu nggak menghilangin rasa takut akan kekuatan Barat. Mereka tuh masih, walaupun mereka udah disebut sebagai singa ya di dunia, mereka tuh masih terganggu dengan kecemasan tentang kelangsungan hidup mereka. Jadi mereka tuh udah siap banget kalau semisalnya ada intervensi-intervensi. Nah, kenapa sih dibilang kalau semisalnya negara di daerah Barat itu singa? Soalnya perspektif ontologi singa ini terwujud dari pemikiran politik arus utama Barat, yaitu Darwinisme, sosial politik. Politik kan, semisal dari Darwinisme itu politik adalah politik nyata, aktor politik yang sangat realistis dan oportunistik bersaing satu sama lain dalam mengejar kepentingan terbesar mereka. Dan di hubungan internasional sendiri kan diplomasi dianggap sebagai memajukan keuntungan politik ya dan ekonomi suatu negara dengan mengorbankan yang lain, atau mungkin kalau kita udah tahu ya dari semester sebelum-sebelumnya udah jelasin kalau ini adalah permainan zero sum. Nah, Tiongkok ini kan merupakan negara dengan dengan identitas budaya dan politik yang hampir nggak diakui nih di bawah kerangka pengetahuan yang hegemonik. Ini bakal dibahas lengkap di subbab The Skeptical Interpretation of China and Her BRI in the West. Nah, negara-negara adidaya Barat tuh melihat aspirasi Tiongkok dalam China Reunification dengan skeptis ya. Jadi mereka kayak, kayaknya BRI ini kurang kayak gitu. Jadi, tapi kenapa negara-negara adidaya Barat ini bisa kayak skeptis gitu dengan Tiongkok? Menurut Xihan Chan, penulisnya itu dilandaskan karena ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran politik negara-negara adidaya Barat terhadap politik-politik Tiongkok. Jadi menurut negara-negara adidaya Barat, Tiongkok itu tidak memiliki perbedaan dengan aktor politik nasional yang ekspansif dan digerakkan oleh kekuatan. Jadi contohnya kayak Tiongkok kayaknya nggak jauh beda sama Amerika. Dan menurut ini dari penulis sendiri juga menyayangkan hal ini karena Tiongkok itu nggak pernah mengakui dominasi dan hegemoni Amerika Serikat gitu loh. Kayak mereka itu beda dengan Amerika Serikat.
Selain itu, fakta kalau misalnya seluruh benua Amerika, Amerika Utara, Amerika Selatan itu tuh nggak masuk ke rencana rute BRI, itu juga memicu keraguan atas niat Cina di balik mega proyek ekonomi dan budayanya ini, si BRI ini. Jadi dengan kata lain, Tiongkok ini tuh udah menanggung stigma kalau kekuatan ekspansionis yang diberikannya itu nggak adil kayak gitu. Kayak udah banyak gitu yang negative thinking dengan BRI ini. Akhirnya BRI dianggap sebagai proyek yang mengerikan buat dunia barat, bahkan proyek ini masih terbilang baru tuh udah kayak dipandang skeptis gitu. Sampai akhirnya karena udah dianggap sebagai ancaman juga, Amerika pun bersekutu dengan Australia, Jepang, dan India buat ngebentuk proyek yang mirip-mirip dengan BRI atau yang kita sebut dengan Belt and Road Alternative bernama Strategi Free and Open Indo-Pacific atau FOIP. Ini tuh proyek ini buat ngeimbangin BRI lah, buat kayak ngalahin BRI ya bahasanya. Nah, di dalam subbab 11 Metaphor of Chinese Ontological Thinking, yaitu subbab selanjutnya, kita dijelaskan lagi lebih lengkap terkait dengan pemikiran ontologi Tiongkok yang tergambar dalam proyek Belt and Road Initiative dan gajah sebagai penggambaran Tiongkok. Kan udah dijelasin ya kalau Tiongkok ini kayak proyek BRI ini tuh bukan proyek yang mengerikan, bukan proyek yang kayak ekspansi besar-besaran gitu. Nah, penulis tuh ngejelasinnya kenapa dibilang Tiongkok itu gajah, kenapa dibilang negara barat itu singa. Jadi penulis itu tuh ngejelasin permainan Doshoiki yang digunakan ya sama penulis untuk memandang dunia dan posisi negara dalamnya. Mungkin dijelasin dikit dulu ya. Kalau misalnya di permainan Doshoiki ini, gajah itu merupakan hewan yang damai kan ya, berumur panjang, nggak kayak singa yang ganas. Terus di urutan kekuasaan Doshoiki ini juga sebenarnya nggak lihat dari keganasan, tapi melihat dari ukuran relatif hewan. Jadi itu gajah sebagai spesies hewan darat terbesar ya kan. Kalau misalnya kita lihat berarti urutannya gajah paling pertama. Beda nih dengan singa yang karakter spesiesnya cenderung kompetitif, ganas, dan mereka ganas buat bertahan hidup. Gajah itu kan kayak lebih lembut ya, lebih soft, lebih gemes. Dan gajah juga memiliki kesadaran teritorial yang jauh lebih kaku daripada singa. Gajah juga nggak punya predator alami di alam liar, jadi dia nggak mangsa juga, dia juga nggak punya predator. Terus kelangsungan hidup gajah sama sekali nggak bergantung ke agresinya. Nah, hal ini dicoba ditonjolkan oleh Xu Hanchan bahwa Tiongkok itu adalah bukanlah negara adidaya yang agresif. Tiongkok tuh ditekenin sama Xu Hanchan merupakan aktor politik yang memiliki kesadaran serta peradaban yang unik berkat sejarah budaya politik Tiongkok. Jadi Xu Hanchan itu kayak ngejelasin sejarah-sejarah budayanya, kalau misalnya Tiongkok itu punya kekaisaran, dan ini tuh yang ngejelasin kalau Tiongkok nggak mungkin mengekspansi dengan besar-besaran. Dan fakta kalau Tiongkok itu jadi satu-satunya peradaban kuno yang nggak terputus dan bertahan sampai saat ini ya, mungkin kita udah tahu, itu tuh juga munculin kesadaran masyarakat Tiongkok yang relatif acuh dan acuh. Jadi masyarakatnya jadi melek politik gitulah ya. Terus abis itu warisan berkelanjutan Tiongkok sebagai peradaban dan sistem ekonomi politik dinasti juga membuat kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran kan sebelumnya, dan sebagian besar bagi pemahaman sejarah dan kesadaran politik Tiongkok. Jadi dengan menjelaskan perubahan sistem politiknya, Xu Hanchan tuh menjelaskan argumennya kalau Tiongkok itu dapat dikatakan sebagai gajah karena punya sistem yang dapat dikatakan kompak di mana budaya, politik, dan ekonomi itu saling menembus ke dalam tatanan yang kolektif. Dan pasti tatanan dunia Tiongkok pramodern itu bebas konflik dan tertib, seperti yang penulis coba gambarkan. Buat selanjutnya mungkin bakal dijelaskan lebih lanjut sama Salma. Oke, thank you Denis. Jadi untuk subbab selanjutnya ya, subbab selanjutnya itu kan yang the wounded civilization in the modern age. Nah, di subbab ini tuh ngejelasin secara politis nih, Tiongkok atau Cina ini tuh nggak hanya secara bertahap kehilangan otonomi dan superioritas politik konvensionalnya dalam membagi tetangga dan pengikutnya mulai dari abad ke-19. Dia juga dipaksa untuk menyesuaikan bentuk negara bangsa yang terbatas. Tiongkok ini bahkan kehilangan wilayah sucinya karena kolonialisme Barat. Cina itu Tiongkok sendiri turun secara tidak terduga dari salah satu sistem ekonomi pramodern paling maju dan pusat inovasi dan ekspor regional utama di sepanjang jalur sutra ke ekonomi modern yang terbelakang.
Tiongkok juga menjadi tempat pembuangan produk-produk barat seperti opium pada abad ke-19 dan pabrik dunia saat ini ujung terendah dalam rantai industri kapitalis. Tapi yang paling merugikan bagi Tiongkok ini, orang-orang Tiongkok adalah degradasi budaya Tiongkok yang tiba-tiba. Nah, pemahaman diri dari historis Cina ini sebagai peradaban besar dibangun dari kedekatan tradisionalnya dengan dan status tertinggi dalam tatanan budaya dan moral Cina. Pandangan modern yang dibawa oleh kekuatan-kekuatan imperialis barat ini membuat Tiongkok atau Cina secara tidak menyenangkan dengan tolak ukur modernitas menjadi negara terbelakang secara budaya dan Tiongkok menjadi orang-orang terbelakang. Anti-tradisionalisme ini dalam gerakan Mei 4 dan kemudian di Cina di bawah kekuasaan Mao merupakan gejala dari penyangkalan budaya semacam itu. Tiongkok ini sebagai peradaban dan pemerintahan yang bergantung pada tradisi dan kebanggaan atas budayanya menjadi agak disorientasi. Terus di subbab ke 3.3.3 yaitu China returning to herself in the 21st century. Cina ini kembali nih ke dirinya sendiri di abad ke-21, peradaban yang mencolok antara sejarah pramodern Cina yang indah dan perkembangan modernnya yang tidak menguntungkan dalam 2 abad terakhir. Nah, itu tuh ada alasan orang-orang Cina atau Tiongkok tampaknya begitu terobsesi nih dengan penghinaan nasional mereka yang kemarin udah mereka dapetin, dan mengapa peremajaan nasional adalah tema yang berulang di Cina modern ini. Suruhan untuk peremajaan nasional pertama-tama dan terutama harus dipahami melawan pemahaman diri budaya tradisional Cina dan pengalaman historisnya dalam modernisasi. Diri peradaban Cina ini dilemparkan ke dalam kekacauan dan sangat tertekan ketika dia pertama kali bertemu modernitas. Jadi mereka tuh kayak tertekan gitu loh waktu ketemu sama modernitas Cina ini. Nah, saat waktunya tiba nih, Tiongkok ini melepaskan kepura-puraannya dan membebaskan diri dari pengkangan, baik itu bersifat politik, budaya, atau epistemik, dan dikenakan dunia secara tidak adil kepadanya ketika dia relatif tidak berdaya. Di sini penulis berargumen bahwa motif budaya utama perkembangan Cina ini di abad ke-20 adalah Cina kembali ke diri historis dan budayanya sebagai sebuah peradaban. Jadi Cina mendapatkan jati dirinya sendiri itu dijadikan sebuah peradaban oleh Cinanya sendiri. Sama seperti gajah di hutan, Cina seperti Die Welt adalah pemain yang mencolok dan berpengaruh di kawasan dan dunia. Jadi yang kita tahu kan gajah itu berkoloni gitu kan. Nah, dia tuh dengan balik ke diri dia sendiri, dia jadi punya jati diri sendiri gitu. Jadi dia nggak direndahkan lagi sama negara-negara barat. Nah, pada abad ke-21 ini, Cina akhirnya berhasil mengatasi beberapa hambatan utama dalam modernisasi. Cina kini telah mengumpulkan cukup kepercayaan budaya dan ruang untuk memperjuangkan orientasi dan otonominya sendiri. Jalan untuk pemulihan Tiongkok dari cedera dan kemunduran modernnya tidak akan mulus. Upaya pengembalian diri Cina sudah dekat di abad ini. Orang-orang Tiongkok dan para pemimpin politik sama-sama dipaksa oleh motivasi pemeliharaan peradaban Cina. Di sisi lain, orang-orang Tiongkok hampir memiliki kekayaan akan sejarah dan siklus perubahan yang ajaib bahwa Tiongkok akan kembali ke kejayaannya dan statusnya sebelumnya. Pandangan dasar ini udah buat orang Tiongkok sendiri berbicara tentang perlunya revitalisasi kehidupan dan tentang kedatangan kebangkitan Cina. Perjuangan Tiongkok untuk kebangkitan kembali tatanan dunia Tiongkok di abad ke-21 berdasarkan citra jalur sutra akan menjadi bagian penting dari lintasannya yang kembali dan menemukan kembali dirinya sendiri dalam modernitas. Dengan penjelasannya yang memakai hewan singa dan gajah untuk mengukur pandangan dunia yang berbeda dan keberangkatan ontologis Barat dan Cina, tujuan utamanya penulis ini adalah untuk menguraikan perspektif ontologi Cina yang unik dan cara memahami dunia yang merupakan alternatif yang kompatibel dan mandiri dari model Barat. Perspektif ontologis Cina dan konteks sejarah jalur sutra harus dipertimbangkan dengan cermat ketika jalur sutra baru ditafsirkan. Dunia telah lama mengambil tanpa kritis prinsip Barat karena ini tuh hegemonik di mana pilihan paling alami dan nyaman untuk membingkai gerakan besar di Cina, dunia Arab atau bagian dunia non-Barat lainnya. Cina ini tidak memiliki kewaspadaan dan ketidakamanan eksistensial hidup di alam liar seperti Barat. Mereka ini beradab dan percaya membayangkan Cina di jalur sutra baru.
Gajah dan dunia 58 hanya resor barbar untuk ukuran kekuatan dan kekuasaan. Tiongkok masih dikelilingi oleh banyak orang yang menganggap dunia dan hubungan antar negara dengan cara hutan. Oke, jadi seperti itu teman-teman review kita terhadap buku Silk Road to the Belt Road, Reinventing the Past and Shaping Future yang ditulis sama Xu Hanchan ya Sal di bab 3. Betul. Jadi terima kasih Terima rekan-rekan yang kasih. sudah Makasih kesempatannya. jumpa kembali. Dadah. Sampai jumpa kembali.